Indonesia sebenarnya. Kalau untuk requirement dari panggungnya sendiri dengan konsep di tengah gitu kan, kan pasti kan secara production kan juga ribet ya. Dalam arti kan kita nyari backstage-nya kan berarti nggak ada ya. Betul. Backstage-nya kan ke bawah. Betul. Atau nyamping. Iya betul. Gimana? Ya jadi nanti juga kalau ngomongin backstage seperti apa juga kita nggak mungkin bocorin semuanya seperti apa gitu kan ya, karena juga ntar juga ini kayak bakal jadi sesuatu yang satu obrolan yang menjadi obrolan kejutan juga buat teman-teman media semua, teman-teman Gigi kita juga. Terus juga ini mungkin pertama kali juga buat Gigi untuk manggung atau gigs di 360. Nah nanti kalau misalkan konsep panggungnya seperti apa, stage seperti apa, yang mungkin satu bocoran mungkin nanti tiba-tiba Om Hendy tiba-tiba drum setnya muter. Terus itu nggak kayak Tommy Lee muter ke atas itu muter. Wah, pakai musik kan? Anda mau ganti Gigi atau gimana? Yang pasti itu aja sih, Mas. Jadi ini kayak satu bentuk pagelaran atau mungkin konser yang sangat berbeda dan yang pastinya ditunggu dalam artian kita tahu banget nih kalau Gigi tuh pasti identik dengan manggungnya nggak berhenti nih, salah satu band yang dari dulu sampai sekarang jobnya tuh masih padat aja nih, masih padat dan susah dapat tanggalnya gitu kan Mas ya. Terus tiba-tiba finally kita bertemu dan jodoh, dan ternyata tuh teman-teman tuh kangen dengan yang mereka buat intimate konser tuh, kangen teman-teman di Indonesia. Itulah salah satunya kenapa Mas Randy akhirnya memilih Gigi jadi salah satu acuannya gitu. Thank you Surya sebagai project director dari Neutron Live yang akan membawa kejutan di 5 kota Gigi awal ini. Oke, sekarang langsung ke teman-teman Gigi, Kang Arman dulu mungkin ya. Jadi ide awal terus untuk membawa konsep The Best of Gigi waktu 30 anniversary ini gitu ya. Yang kebayang dari teman-teman Gigi dulu mau bikin konsep seperti apa sih, secara setlist segala macam, atau mau gimmick ada bintang tamu gitu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih sudah hadir. Kalau impian Gigi itu sebetulnya dari dulu sederhana nih, bahwa udah pernah juga kita lakukan juga dulu di Jogja 11 Januari konser tahun 2008. Itu udah beberapa tahun, udah lama juga. Sebenarnya kita tuh sederhana gitu. Kita bisa bertahan sampai 29 tahun itu persentase tahun yang terlama gitu. Itu dipertahankan oleh 4 personil ini gitu. Jadi justru kita sederhana, kita tuh pengennya konser tuh berempat aja gitu. Benar-benar berempat, tapi kita bisa menaklukkan ribuan orang saat itu gitu. Tapi kita tidak menutup kemungkinan kalau dari Neutron pengen ada kolaborasi dengan A, B, C, it's okay gitu. Tapi sebetulnya kita tuh dari dulu justru dengan berempat itu kita bisa mengadakan sebuah show yang justru orang tuh pas balik ke rumah masing-masing jadi pembicaraan gitu. Didukung dengan yang tadi Surya bilang gitu kan, dengan stage yang 360, terus LED, terus sound dan sebagainya. Dan kejutan-kejutan lain gitu, yang lo bilang tadi Hendy drumnya muter kayak Motley Crue gitu ya, mungkin aja terjadi gitu. Jadi itu sih sebenarnya simple aja, tapi mudah-mudahan kan nggak tahu nih, kan masih berjalan rada cukup lama. Ide-ide muncul akan sangat bisa sekali apa itu gitu. Dan ini mungkin kan road to 30 tahun ya teman-teman ya. Jadi sebetulnya Gigi yang Maret sekarang tuh 29 tahun. Jadi saya tegaskan tidak mungkin 5 kota. 30 tahun tuh baru tahun depan, berarti akan lebih panjang ya. Ya minimal 30 kota. Ya kan seperti ulang tahun ya. Kalau 5 kota berarti ulang tahun kelima dong. 5 tahun Hendy megang sebagai manajer ya. Oh iya betul, baru 2 tahun. Oke, ada yang mau ditambahkan lagi, Kang Arman? Teman-teman yang lain. Bujana mungkin? Thomas soal ya. ini, saya penasaran dengan Bujana. Tadi itu saya sempat nanya itu, pas pada sampai situ, dia orang paling lama kan, dia sama Arman paling lama sama Thomas. Dari 14 album full recording, terus total ada 24 album dengan kompilasi, itu mereka tadi berdebat berapa jumlah lagu yang pernah mereka ciptakan dan rekam. Yang bilang 200 kali nggak nyampe, 246, 200. Habis preskon lah di WA dihitung masing-masing. Jadi mereka sendiri nggak tahu berapa jumlah total lagu yang diciptakan. Kalau menurut Bujana sendiri berapa? Dari 200 ya, sekian gitu? Albumnya kan sekitar 26 ya kalau nggak salah.
Ya, plus kompilasi. Ya kan ada yang pengulangan, berarti sekitar itulah 250 dan sekitar itulah pastinya. Nggak bisa tahu persis juga karena ada kayak di album 1, di album 2, di album 3 dibawakan lagi dengan versi akustik. Itu kan berkurang lagi. Terus ada beberapa pengulangan juga di album. Direkam ulang gitu ya? Iya, di Brownies ada yang pengulangan juga. Jadi makanya tadi alhamdulillah kita baru dapat transferan dari LMK, jadi saya 2M, Thomas 1,7M. Royaltinya gede gitu ya. Amin. Om Bud, nanya soal lagu lagi. Serius lu langsung tulis aja 2M. Nanya soal lagu tadi. Pemilihan setlist nih, pemilihan setlist dari tur 5 kota Auto 30 tahun Gigi ini akan seperti apa nih? Acak atau misalkan setiap kota setlistnya sama atau ada lagu-lagu unik yang belum pernah dibawakan gitu? Pertanyaannya mendahului. Justru dengan press on ini kita pengen dapat masukan nanti lagu apa yang, karena kalau kami yang memilih itu terus pastinya itu terus, tapi so asik. Iya, nanti kadang-kadang atau bukan itu terus nggak enak buat penonton juga. Jadi gimana caranya kita nyaman, penonton juga suka. Nah, berarti dari presscon ini mungkin ada masukan monggo gitu. Mas Randy, ini jadi kepikiran nih, boleh nggak kita bikin quiz ke teman-teman media? Sekarang bikin aja setlist lagu Gigi yang wishlist mereka. Ada yang hafal. Kan ada internet, tinggal googling. Kalian juga sebelah dari Masuk bawah. ke streaming service ada lagu paling top, ya nggak? Boleh. Ditulis di kertas. Pak Ipik janji pasti kan anak sekarang 9 Januari. Itulah mentok-mentoknya lah. Oh bukan, Pak Ebik pintu surga. Sesuai umur ya. Drummer, ini lagi musim katanya, anak band jadi manajer ya? Adam, Sheila on Seven. Biar kabarnya lebih gede. Manajernya Dewa Dani kan? Ini gimana sih sekarang dengan mengatur ritme segala macam yang akhirnya dipercaya untuk megang Gigi dan mengatur untuk tur 5 kota ini? Kan tadi Surya udah bocoran jadwalnya susah nih, ribet nih. Iya kan? Seperti apa? Masa sih? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebenarnya sih manajer di Gigi itu ya kita berempat sebenarnya. Tapi kan nggak mungkin kalau deal atau segala macam empat-empatnya gitu kan, nggak mungkin. Dan akhirnya sepakat untuk ya udah monggo diwakilkan gitu ya, diwakilkan. Dan kebetulan juga dari zaman almarhum Baron megang, banyak yang terlibat di manajemen tuh sebenarnya saya gitu. Jadi ya udah estafet itu akhirnya diteruskan. Terus saya juga nggak sendiri, dibantu ada Ari ini wakil. Terus ya ada juga di bagian keuangan segala macam ya. Jadi sebenarnya secara sistem kita sudah bisa berjalan dengan baik. Tinggal ini yo, manajer itu kan sebenarnya yang dinamakan manajer itu kan antara internal dan eksternalnya kan gitu. Itu yang jembatan itu yang harus ya dijaga gitu. Karena di saat COVID era kemarin dan ya kita tidak pernah tahu bahwa ditinggalkan oleh almarhum Baron gitu. Wah, gimana nih siapa gitu. Itu yang akhirnya kita pernah mencoba untuk mencobalah di orang luar gitu ya, dari kita gitu loh. Ternyata ada pemikiran yang nggak sepaham juga sama kita, nggak sevisi dan segala macam. Itu yang akhirnya membuat ya udahlah, kenapa nggak dari playernya aja gitu untuk jadi ya alhamdulillah bisa berjalan udah hampir 2 tahun ya, dan alhamdulillah juga menjalani event dan segala macam udah berjalan dengan baik dan sistemnya juga udah jalan. Tinggal sebenarnya intinya sekarang itu visinya sih dari Gigi sih sebenarnya gimana Gigi itu adalah milik Giginya sendiri gitu. Jadi dari Gigi untuk Gigi. Iya, jadi ya sekalian Gigi yang milik yang sekarang berempat gitu. I love you banget ya.
Oh I love me. Tapi emang itu yang terpenting sih, karena kalau gigi cuman brandnya doang, tapi gigi itu ternyata dimiliki oleh orang lain juga, itu yang sangat bahaya kan. Karena gigi ya adalah milik gigi sendiri. Makanya segala sesuatu kalau dulu mungkin Ujana atau Arman atau Mas gak pernah tahu dalamnya gitu mungkin ya, atau gak pernah tahu detailnya. Sekarang emang harus tahu detailnya dan harus diputuskan bareng-bareng dengan situasi, dengan ada ide ini, ada tanggapan ini, segala macam itu kita rangkum, kita jadi oke, ini kayaknya yang jadi yang terbaik buat kita putuskan gitu. Jadi ya benar-benar berasal sekarang ya gigi memutuskannya adalah gigi sendiri. Ya, kelihatannya grupnya ramai gitu ya. Oh rame banget. Mau dong sekali Oke. Sehari aja jadi admin. Ya jadi masalah jadwal, Kang Adit segala macam atau yang ngurus gini emang alhamdulillah udah bisa berjalan dengan baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Kalau saya sih ngelihat keseriusan dari mereka itu pas beberapa kali manggung mereka datang gitu. Sebelumnya yang mereka ngobrol sama almarhum memang cuman almarhum sounding doang bahwa ini ada yang ngajak tour gini, tapi nggak sempat ngobrol sampai lanjut ya. Tapi pas kemarin yang setelah COVID reda tuh mereka ada beberapa kali datang terus bener-bener terlihat niatnya sih kalau buat gigi gitu. Maksudnya kan banyak banget kan yang tiba-tiba di backstage gua bikinin ini atau gua bikinin itu gitu, tapi nggak berlanjut. Kalau ini mereka hampir 3 kali datang ke acara gigi dan ngobrol untuk dilanjutkan rencana yang dulu sama almarhum gini terus ketemu siang gitu, terus benar-benar meeting seperti itu. Jadi buat kami ini bukan basa-basi gitu, jadi untuk benar-benar ngewujudin yang gigi mau, ternyata ada tawaran ya gayung bersambut loh. Oke, mantap. Iya lancar ya, alhamdulillah. Tepuk tangan buat Kang Thomas dan juga tepuk tangan buat Andy dan Surya dari Neutron Live. Enggak, biasanya Planet kan? Iya, tapi Lo keingatan di virus ya? Iya kan? Bisa ditanya apa aja. tapi jangan salah nih, Randy sama Surya datang 3 kali tuh itu menilai pantes ya gigi gua foto gitu. Kita dulu pakai Spencer nggak ya? Oke, baik. Ini saya bertanya ke Gigi lagi. Nah, ngomongin soal karya baru, lagu baru, album baru nih. Kalau ngomongin lagu kan, lagu baru terakhir 2022 ya, kalau nggak salah ya, single ya. Single ya. Nah, kalau ngomongin album kan terakhir kalau nggak salah yang di Abbey Road itu kan, secara full album Secara full recording. album. Full. Itu tahun 2000. Lagu baru semua ya? Lagu baru 2013. 13 apa tuh? Oh, rilis 14. Rilis 14 kan? 2013 bikinnya. 2013. Ya, Nah, Abbey Road ya. hampir 10 tahun tidak merilis album penuh gitu. Nah, ada plan nggak sih buat rilis album di tahun depan? Kan 29 nanggung nih gitu. Menandai 30 tahun Gigi bikin apa album baru full gitu. Kemarin tuh di berapa hari yang lalu? 3 hari kemarin. Eh, Enggak dong, 2 2 hari yang lalu. Kita latihan, alhamdulillah dapat 2 lagu. Nah, tapi kan kalau seperti itu tuh kita berjalan aja gitu ya. Bisa aja menjadi sebuah album. Karena kan bisa aja sangat bisa memungkinkan menjadi sebuah album. Tapi kan itu kadang-kadang juga kita melihat peta industri musik sekarang juga gitu ya. Apakah bukan memungkinkan, apakah bisakah fit in nggak gitu dengan era sekarang. Tapi kemarin udah 2 lagu dan itu kan masih bisa terus berjalan gitu, bisa aja tambah 2 udah 8 udah bisa jadi sebuah album. Jadi plan itu ada ya? Udah dikerjain Pak. Udah dikerjakan. Nah. Oke, kita tunggu album baru Gigi setelah terakhir rekaman tahun 2013, 10 tahun lalu. Untuk sebuah band kan cukup lama ya. Ya. Jadi saling colek di akun Bikin IG-nya album. masing-masing. Iya, Bikin albumnya. Bikin albumnya. Album full, mungkin full. Album full. Tapi Kalau selama lagu itu kan ada kan single gitu. Gitu. Siapa tahu mau nyari produser siapa gitu. Nah itu Kemarin udah diomongin, benar kan? Kemarin udah diomongin. Itu sebelah kanan pengen jadi eksekutif produsernya kelihatannya itu. Kata Fatur sih. Kalau ini nggak usah diomongin, udah pasti. Gimana? Mas Randy ada intens untuk terlibat dalam produksinya gitu nggak di album baru? Jadi mungkin
Mungkin bukan terlibat kali ya, tapi saya mau spill dikit buat konser ini. Mungkin nanti di bulan Mei kan kita starting kan tanggal 6 Mei di Kota Malang, Jogja, lalu baru Surabaya, Jakarta, terakhir Bandung. Dari rangkaian 5 kota ini. Nah, khusus konser kali ini tuh rencananya Gigi akan membawakan sebuah single baru seperti itu yang akan dirilis dalam waktu dekat ini. Jadi teman-teman media, teman-teman Gigi kita juga boleh menunggu momen itu jadi momen yang spesial lah. Boleh diberikan. Akan dibawakan lagunya mungkin nanti habis ini? Belum. Baru niat, baru 2 lagu yang kemarin. Gue melodi aja belum udah nggak hafal lagi. Masih jadi demo. Oke, thank you Mas Randy. Dari Gigi ada yang mau ditambahkan lagi soal terkait dengan The Best of Gigi ini? Konsep baju misalkan kostum, biasanya Kang Thomas nih sama Kang Arman. Mau seperti apa, cap kota beda atau seperti gaya kalian aja? Senyaman sih sebenarnya, senyaman kita. Oke, kalau sebenarnya sih 360 derajat ini ada kaitannya juga dengan kotanya. Jadi karena konsep ini yang kita mau bawa adalah 360 derajat, tentu kita harus memilih venue yang memang juga bisa mengakomodir itu. Sehingga akhirnya diputuskan kota-kota tersebut yang bisa mengakomodir itu. Sementara ada beberapa calon kota lain yang sebenarnya berpotensi, tapi kita masih harus kayak matengin lagi gitu. Kita nggak pengen sekedar cuman konser yang kayak outdoor atau segala macam. Kita kali ini benar-benar pengennya pertama indoor, yang kedua juga bisa menjawab konsep 360 tadi. Sehingga memang nggak banyak venue yang bisa menjawab seperti itu. Akhirnya dipilih 5 kota tersebut. Itu sih. Oke, thank you Mas Randy. Mas Surya mau menambahkan soal konsep 360-nya tadi itu? Penontonnya seperti apa? Apakah benar pure panggungnya di tengah tadi pertanyaannya ya? Iya, makanya tadi nyambung nerusin dari Mas Randy juga kenapa akhirnya panggungnya 360 itu emang posisinya tak di tengah semuanya. Jadi kalau ngomongin soundnya seperti apa juga nanti kita bawa sistem yang terbaik di dunia, dan the one and only mungkin cuman ada pas ketika, bukan ada tapi ntar pasti dipakai dengan konser 360 ini seperti itu. Terus tadi nambahin juga kenapa harus di 5 kota ini gitu kan, salah satunya sebenarnya kalau ngomongin Gigi kita itu salah satu termasuk fans yang banyak nih, salah satu fans yang sangat banyak dan fanatik juga gitu. Nah setelah kita analis data beberapa data, ternyata 5 kota ini tuh mewakili dari beberapa Gigi kita yang ternyata banyak request juga nih. Kita pengen di sini, pengen di sini, selain second city yang kita bakal berlanjut lagi mungkin itu kan. Cuma mungkin fokus yang pertamanya sekarang itu di Pulau Jawa dulu. Terus kalau misalkan nanti segmennya seperti apa juga ya kita berjalannya waktu masih potensi untuk ngobrol bareng untuk konsepnya seperti apa, mungkin ide dari Mas Thomasnya seperti apa, Mas Edi seperti apa, Kang Ahmad seperti apa, Dewi seperti apa. Cuman sih sementara bocorannya ntar kita bakal dibagi 5 segmen dalam satu acara itu. Nah, itu udah bocoran tadi ya soal segmen ya. Teman-teman Gigi ada yang menambahkan soal segmentasi? Andy atau Bujana atau Thomas? Oke, untuk tadi durasi kami kan 2 jam. Kami lagi memikirkan gimana caranya kalau cuma mainin lagu 30 kayak gitu orang boring, tapi berharapnya tuh apa ya, penonton pulang tuh punya kesan gitu di rumah gitu, yang memang benar-benar kalau kalian nonton tuh nggak ada di YouTube manapun Gigi manggung seperti itu. Jadi kami lagi karena kan ada hal-hal yang kami mau belum tentu bisa dijalanin misalnya, jadi lagi diolah gimana caranya ada bagian-bagian yang nggak main band gitu, cuman jadi kesan tersendiri gitu. Entah kita cerita dari lagu yang memang belum pernah dipublish, seperti apa sih bikin lagu ini di sini, ada cerita sedikit seperti itu. Pokoknya maunya orang itu datang dan punya kesan pas pulang. Kita tunggu Thomas main Gigi digeser di situ ya. Satu segmen sendiri itu. Nunggu penonton pulang. Terima kasih. Ya. Untuk tiket kita starting dari 250.000 untuk yang festival, dan yang sitting duduk itu 350.000. Nanti akan ada pre-sale diskon 50%. Jadi benar-benar terjangkau lah buat teman-teman Gigi kita semuanya seluruh kota. Riders, maksudnya
Kalau ya kalau ngomongin rider sama hospitality gigi sebenarnya udah beberapa kali jalan juga nih sama mereka, dan salah satu yang kalau di apa ya kita jalanin itu nggak ribet malahan sebenarnya ya. Mungkin di antara ya, kita pernah jalan beberapa kali artis internasional atau mungkin lokal, mungkin salah satu yang paling tidak ribet adalah gigi nih sebenarnya. Makanya itu salah satu tujuan kenapa akhirnya kita nih selain mereka sampai tahun ini masih tetap berkarir, tahun depan 30 tahun juga, salah satu juga mereka ini sebenarnya sih produk sih. Jadi mau apapun kita kemas, kita konsepin, hasilnya jadi sesuatu nih gitu kan. Jadi bukan kenapa akhirnya kita harus gigi, ya itu salah satu riset juga nih dari sekian banyak. Wah, nilai dengan dibikin produknya enak, dengan beberapa sponsornya juga ternyata mereka malah jadi balik ngejar kan kita bukan kita yang ngejar gitu kan ya. Salah satunya kita ada beberapa calon sponsor juga nih yang tiba-tiba datang ke sini ngomong gitu. Terima kasih semuanya. Ya kalau ngomongin hospitality atau riders sangat tidak ribet gitu. Paling simpel gitu, sangat paling simpel. Thomas lah paling yang paling ribet, dia ada tukang pijat itu refleksi. Ini malah bukan rahasia. Itu aja sih tuh. Jam 7 pagi udah ada refleksi men di bandara, gila nih anak bukan. Kenapa? Contoh. Boleh pakai mic? Contoh ridersnya mungkin seperti apa dan di detail gitu. Itu pijat refleksi. Gak sih, maksudnya mereka tuh sebenarnya sama aja kayak anak-anak milenial, kayak berpikir kayaknya kalau gigi mah karena angkatan lumayan gitu, maksudnya mereka ya di sana coklat kayak gitu, terus ada bauan di sana juga. Nggak, sangat tidak ribet. Masih ada. Mau diribetin? Jangan. Isi apa namanya coklat apa? M&M itu apa? Betul. Yang warna merah doang.